Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran prakarya hari ini? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Iya, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan mempelajari budidaya tanaman sayuran, yaitu pada aspek budidaya. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan mengenal tanaman sayuran. Pernahkah kita mendengar apa itu sayuran? Setiap hari kita mengkonsumsi, tetapi apa sebenarnya tanaman sayuran itu? Tanaman sayuran adalah tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif, mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, banyak vitamin dan mineral, dapat dikonsumsi sehingga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang dimaksud dengan bagian yang bisa dikonsumsi itu bisa berupa bagian daunnya, bunganya, akar atau umbinya, batangnya, bijinya, atau mungkin buahnya. Karena banyaknya manfaat tersebut disertai dengan kandungan vitamin dan mineral, maka alangkah baiknya setiap hari kita mengkonsumsi sayuran. Sukakah kalian makan sayur? Ayo, tidak boleh bohong, jawab dalam hati. 2. Sayur apa yang paling kalian suka? Mengapa ya? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Atau apakah yang ini? Atau malah berbeda dengan yang ini juga tidak apa-apa. Ternyata Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman tanaman sayur. Hal ini disebabkan iklim tropis yang ada di Indonesia sehingga mendapatkan banyak sekali keuntungan. Iklim tropis itu identik dengan iklim yang panas, tapi tidak membuat kering. Apa saja keuntungannya? Dengan iklim tropis, maka tanaman sayuran dapat tumbuh subur baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Biasanya kalau kita pergi ke pegunungan, kita melihat banyak sayuran yang sangat subur, kita berpikir tanaman ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Tetapi sekarang ternyata kita baru tahu bahwa tanaman sayuran tersebut juga bisa kita tanam di rumah kita. Yang kedua, dengan adanya iklim tropis tersebut, ketersediaan air cukup. Kita mengenal ada 2 musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, sehingga ada beberapa tanaman yang cocok ditanam di musim kemarau maupun cocok ditanam di musim penghujan. Oleh sebab itu, maka produksi tanaman sayuran akan ada sepanjang tahun. Selain itu, dengan banyaknya teknologi saat ini, manusia bisa merekayasa bagaimana supaya tanaman yang hanya tumbuh saat musim penghujan bisa ditanam di musim kemarau. Sehingga dengan ketersediaan air yang cukup itu, tanaman menjadi subur. Yang ketiga, kesuburan tanahnya tinggi. Indonesia memiliki tanah dengan kesuburan yang sangat baik dan cocok ditanami tanaman sayuran. Keuntungan yang terakhir, dengan adanya iklim tropis tersebut, tanaman bisa ditanam di dataran rendah, tinggi, ketersediaan airnya cukup, kesuburan tanahnya tinggi, sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kita tahu bahwa tanaman yang ditanam di daerah pegunungan setiap hari dibawa turun ke kota. Sehingga kita juga punya kesempatan untuk menanam sendiri tanpa harus membeli ke pasar. Sebelum kita melihat lebih jauh tanaman sayuran, coba kalian tebak dulu. Apakah aku? Apakah aku? Ya, betul sekali. Ini adalah tanaman sawi pakcoy. Ini adalah wortel. Apakah aku? Tentu saja kalian tahu ya, ini adalah tomat. Ini adalah brokoli. Lalu yang ini? Ini? Betul sekali. Ini adalah kembang kol. Ini adalah lombok atau cabai. Sedangkan yang ini apa ya? Benar sekali anak pintar. Ini adalah mentimun. Dan ini adalah bawang merah. Kalau yang ini? Tentu kalian juga tahu, ini adalah buncis dan ini adalah selada. Bagaimana dengan yang ini? Tentu kalian juga tahu,
ini adalah kangkung, dan ini adalah bayam. Ada berapa yang sudah kita temukan tadi anak-anak? Ternyata masih banyak lagi. Kalian tinggal memilih sayur apa yang paling kalian suka. Tanaman sayuran dapat dibudidayakan dalam jumlah besar sehingga menjadi komoditas tersendiri. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, di daerah pegunungan tanaman sayuran ditanam secara besar-besaran sehingga hasilnya bisa dibawa turun ke kota untuk dijual lagi. Tetapi kalau kita sebagai pemula dengan tempat yang sempit di daerah perkotaan, tidak mungkin kita bisa membudidayakan tanaman dengan banyak. Minimal kita bisa menanam sendiri untuk diri kita sendiri dan untuk tetangga mungkin. Sehingga tanaman sayuran yang dibudidayakan secara modern dengan menggabungkan antara seni, teknologi, dan ekonomi itu disebut dengan tanaman hortikultura, atau bisa diartikan tanaman sayuran sama dengan tanaman hortikultura. Mengapa kok melibatkan seni? Karena petani-petani Indonesia itu dalam menanam tanaman sayuran tidak hanya langsung dicangkul tanahnya, tanam benihnya, dibiarkan tumbuh panen. Itu tidak akan menjadi tanaman yang sehat, tetapi petani-petani Indonesia sangat hebat juga. Mereka bisa memadukan seni. Misalnya, tanaman cabai ditumpang sari dengan tanaman sawi. Itu adalah seni. Cara menanamnya, jika di pegunungan maka bisa dibuat terasering bertangga. Juga sudah memanfaatkan teknologi, artinya petani tidak hanya mengandalkan kesuburan tanah yang ada di tanah saja, tetapi petani juga perlu menambahkan nutrisi, pupuk, obat untuk mengendalikan hama. Kemudian dari teknologi yang sudah diterapkan itu akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, sehingga secara ekonomi petani akan mendapatkan keuntungan pada saat panen dan dijual lagi. Bagian-bagian tanaman sayur yang dapat dikonsumsi antara lain bagian daun. Apa contohnya? Ada sawi, kangkung, selada, daun pepaya, daun singkong, daun melinjo, bayam, dan masih banyak lagi. Kemudian bagian akar atau umbi, misalnya kentang, wortel, lobak, dan lain-lain. Bagian batang bisa berupa asparagus, sawi, kangkung, bayam, seledri. Bagian buah yaitu cabai, pepaya, dan tomat. Mungkin masih ada buah yang lain, mentimun bisa. Kemudian bagian bunga yaitu bunga kol dan brokoli. Bagian biji yaitu biji kacang merah, buncis, kacang panjang, kacang tanah, dan melinjo. Yang Ibu sebutkan ini hanyalah sebagian kecil saja. Di luar sana atau mungkin di benak kalian sudah terpikir banyak sekali contoh yang lain. Oleh sebab itu, sebagai bentuk syukur kita sebagai insan yang bertakwa, apakah kita sudah mensyukurinya setiap hari atas nikmat keanekaragaman tanaman sayuran yang kita nikmati kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Apakah seperti ini? Kita makan dengan lahap? Kita merusak tanaman? Kita membuang sisa makanan? Atau kita belajar dengan sungguh-sungguh? Silahkan kalian menjawab sesuai dengan apa yang kalian lakukan secara jujur. Apakah masih ada yang membuang sisa makanan? Apakah ada yang mengambil makanan secara berlebihan tetapi tidak dihabiskan? Ada yang makan sendiri dengan lahap tapi tidak ingat dengan tetangga sebelah? Apakah setelah kita diberi makan yang enak kita menjadi ngantuk sehingga tidak konsentrasi untuk belajar? Apakah kita sering membuang, memotong, memetik bagian tanaman tanpa dimanfaatkan kemudian dibuang di tempat sampah? Ayo. Ya, tentu saja anak-anak SMP 8 tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Yang sudah, terima kasih. Yang belum, ucapkan terima kasih pada ibu kalian atas makanan yang sudah disediakan hari ini. Ibu kalian sudah menyediakan seperti ini? Dessert ya?
Sebelum kita masuk ke evaluasi, jika kalian mengalami kesulitan atau penjelasan yang masih kurang, silahkan bertanya pada forum, atau kalian bisa membaca dari buku paket dan bisa menanyakan lagi. Sampailah kita pada evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah pengetahuan dengan perintah sebagai berikut. Kerjakan soal-soal pada Google Form yang sudah disediakan linknya. 2. Jawaban Ibu terima maksimal hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 3 sore. Sedangkan dari aspek keterampilan, Ibu memberikan tugas kepada kalian berupa 1. Amatilah tanaman sayuran yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, kemudian tuliskan hasil pengamatannya meliputi nama tanaman dan ciri-cirinya disertai dengan foto kalian bersama tanamannya. Contoh, misalnya ada banyak tanaman di sekitar kalian, sebutkan 1. Bayam, ciri-cirinya daunnya bulat, berwarna hijau, batangnya lunak, berair, kecil, akarnya serabut. Itu adalah contoh. Kemudian, ciri-ciri itu kalian tulis pada kertas, kemudian kalian foto bersama tanaman tersebut. Setelah selesai, unggahlah foto kalian pada link Google Form yang sudah disediakan. Jangan lupa, filenya berupa file JPG. Sedangkan dari aspek sikap, Ibu akan menilai kalian dari keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran dengan memberikan komentar, pertanyaan, atau tanggapan di forum Google Classroom. Yang kedua adalah ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Jika ada anak-anak yang mempunyai kendala dengan perangkat gadgetnya, tidak masalah karena waktu penagihan tidak di jam ini. Akhirnya, sudah sampailah kita di akhir pembelajaran. Terima kasih anak-anakku yang manis karena kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk pembelajaran minggu depan, siapkan tentang teknik budidaya tanaman sayuran, yaitu meliputi alat, bahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.